kasih karunia Allah Bapa atas saudara-saudariku sekalian di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat pengasihan Tuhan. Di akhir pekan ini, Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, mari kita renungkan firman Tuhan yang menjadi nats harian di tengah-tengah persekutuan kita. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pagi ini, saudaraku yang kekasih, diangkat dari kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Ini firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya pasti muncul seperti fajar, yang akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku yang diberkati Kristus, ini sebuah ajakan imperatif dari Nabi Hosea, bahwa kita yang menyebut diri sebagai orang percaya harus benar-benar sungguh mengenal Tuhan Allah. Saudara, saya jadi teringat ucapan Rasul Paulus yang menegaskan dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 19, supaya kita jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa? Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah memiliki pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, hati yang bodoh dan degil, serta perasaan yang tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran diri. Jadi, sebagai umat pengasihan Tuhan, saudaraku, marilah kita menyadari betapa pentingnya mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita menjadi orang yang sungguh diperbaharui di dalam koridor kemurahannya, di dalam rangkaian pengasihan Tuhan. Kesungguhan kita mengenal Tuhan itu tidak terlepas dari ada beberapa hal. Pertama, kerohanian yang peka mendengar suaranya. Kalau kita tahu bagaikan kawanan domba yang patuh dan berserah diri sepenuhnya, kawanan domba yang masih terus dituntun oleh sang gembala yang baik itu, gembala yang penuh dengan perhatian itu. Kita harus mempercayai, saudaraku, bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita dengan berbagai hal, baik melalui firman-Nya yang disampaikan oleh para hambanya, atau kita di saat kita bersaat teduh, lalu melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami pun, bahkan dari nasihat sesama semua orang percaya yang dipakai Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, yang terpenting harus kita ketahui adalah Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dia pun tidak akan pernah ingkar atas janjinya di dalam ataupun melalui firman-Nya. Lalu yang kedua, komunikasi kita, ya bagaimana komunikasi hubungan yang erat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, itu pasti, saudaraku, melalui kehidupan doa, penyembahan, serta ketaatan beribadah. Di situ kita akan pasti lebih mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga, ketaatan kita atas perintah-Nya. Mengenal Tuhan berarti mentaati segala perintah-Nya. Jadi tanpa ada ketaatan, saudaraku, pengenalan kita hanya palsu. Tanpa ada ketekunan,
berserah diri kepada Tuhan, maka ketaatan kita hanya sebagai pura-pura. Dan bahkan mungkin disebutkan orang sebagai orang munafik. Sepertinya saleh, sepertinya rohani, tetapi ternyata di dalam tidak ada keseriusan untuk mengenal Tuhan dalam setiap penggalan kehidupan yang sedang ditempuh. Saudaraku, betapa indahnya pengakuan Nabi Hosea menyaksikan keberadaan Tuhan yang hidup di dalam orang percaya. Tuhan pasti muncul tadi seperti fajar di pagi hari yang takkan pernah terlambat bersinar. Kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir terus, tak pernah mengering, menyejukkan perasaan dan memberi kelegaan. Betapa dalamnya kemurahan Tuhan, saudaraku, atas segala pergumulan yang masih terus harus kita nikmati. Itulah seruan Nabi Hosea di pagi hari yang indah ini. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Adakah kita berusaha kini untuk mengenal Tuhan lebih benar lagi, lebih dan lebih dalam lagi? Saat kita tidak mau tahu dan tidak memiliki keinginan untuk mempelajari firman Tuhan, ketika kita tidak tertarik lagi hal-hal yang rohani, saudaraku, maka sebenarnya kita sedang menolak pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan itu sama seperti berusaha mengenali orang yang kita cintai, saudara. Kita berusaha memahami keinginannya, memahami kepribadiannya, mengerti hal-hal yang tidak disukainya. Dan semua itu akan kita temukan ketika memang kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu, mari kita membangun hubungan yang serius dengan Tuhan melalui kedisiplinan rohani. Biasakan untuk merenungkan firman-Nya dan berbicara melalui doa, saudaraku. Saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan dibawa pada pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Dia. Kita tak lagi hanya mengenalnya dari kata orang, tapi justru kita boleh langsung mengenal dahsyat perbuatannya di setiap kenyataan hidup. Saat kita masih melangkah di antara waktu yang tersisa ini. Amin.